Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 14, yaitu tentang personal selling and direct marketing. Ya, di sini adalah pengertian personal selling. Personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya lisan, baik kepada seseorang maupun lebih calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Jadi intinya di sini adalah personal selling ini adalah inti pokoknya itu adalah manusia itu sebagai alat promosi. Manusia itu sebagai jembatan antara perusahaan dengan calon pembeli. Tidak menggunakan e-commerce, tidak menggunakan alat media dan lain sebagainya, tapi face to face antara manusia, face to face antara penjual dengan calon pembeli. Ya, tahapan-tahapan personal selling. Nah, di sini ada 6 tahapan dari personal selling menurut bukunya Kotler. Tahapan yang pertama itu ada namanya prospecting ya. Pada tahap ini pemasar dituntut untuk mencari pelanggan yang menjadi segmen perusahaan. Ya. Yang memang pada tahap ini langkah pertama dalam penjualan adalah mengidentifikasi garis bawahi, mengidentifikasi dan mengkualifikasinya. Ya, identifikasi, kualifikasi gitu. Pada tahap ini pemasar memang dituntut untuk mencari pelanggan yang menjadi segmen perusahaan untuk menghasilkan prospek berkualitas tinggi. Pemasar perlu mengenal pelanggan mereka, pengenalan dulu si karakternya kayak gimana, sifatnya kayak gimana gitu. Pemasar yang memenuhi syarat dapat dikunjungi oleh agen pembeli. Kemudian ini adalah tahap awal. Kemudian kita beranjak ke tahap kedua yaitu free approach. Sebelum melakukan penjualan, nah sebelum melakukan penjualan, penjual harus mempelajari semua masalah tentang calon pembelinya. Ini pada tahap yang kedua. Selain itu perlu juga mengetahui tentang produknya, produk perusahaan ini loh, atau merek apa yang sedang digunakan dan bagaimana reaksinya. Dan dalam tahap ini, tenaga penjual harus belajar banyak sebanyak-banyak mungkin tentang perusahaannya, tentang produknya, tentang apa yang dijual dan tentang calon pelanggan dan pembelinya. Ini kita harus pelajari bagaimana karakter dari produknya kita, bagaimana karakter dari calon pelanggannya kita. Ya, apabila sudah menemukan nanti di tahap ini, apabila kita sudah menemukan calon pelanggan, kita sebagai penjual harus menjalin hubungan untuk membangun kepercayaan itu. Jangan lupa untuk membangun hubungan biar kerjasama antara perusahaan dengan calon pembeli, calon calon pembeli itu nanti dapat berjalan jangka panjang gitu kan. Kemudian adapun tahapan yang ketiga adalah presentation and demonstration. Pada tahap ini, pemasar harus bisa menunjukkan bagaimana barang yang dijual dibutuhkan calon pelanggan, gitu. Nah, cara umum untuk menceritakan tentang produk kepada pembeli diwujudkan dengan ada namanya pendekatan FABS, yaitu FABV, yaitu Feature, Advantage, Benefit, and Value. Adapun pendekatan yang pertama adalah feature. Nah, feature ini menggambarkan karakteristik produk pada penawaran pasar. Misalnya kita beri contoh yang kita jual pada saat ini adalah tentang komputer. Bagaimana sih kecepatan komputer? Bagaimana sih proses kecepatan pemrosesannya, kapasitas memorinya, prosesor si komputer ini bagaimana? Apakah dia termasuk bagus atau tidak? Itu yang dimaksud feature. Kemudian yang kedua adalah advantage. Di sini menjelaskan bagaimana fitur ini memberikan keunggulan kepada pelanggan. Ya, tadi yang saya pernah katakan, kelebihannya RAM-nya 8 GB, prosesornya Core i7 gitu kan. Bagaimana RAM yang 8 GB ini memberikan keuntungan bagi si calon pelanggan atau calon pembeli. Bagaimana RAM 8 GB, prosesor Core i7 memberikan keuntungan. Oh, Core i7 ini adalah prosesor terbaru dari keluaran dari misalnya nih ada Asus dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan benefit ya.
Pendekatan ini menggambarkan manfaat ekonomi, teknis, jasa, dan sosial yang diberikan. Apa sih manfaat yang diberikan ketika saya membeli komputer dengan prosesor Core i7? Apa sih manfaat dan benefit yang kita dapatkan ketika kita membeli prosesor RAM yang RAM komputer yang memiliki kapasitas tinggi gitu? Oh jelas manfaatnya itu sangat besar dan sangat banyak. Bahkan ketika kita menggunakan laptop, kecepatannya sangat cepat ya, tidak maksudnya tidak akan error, tidak akan lelet dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita jelaskan kepada calon pembeli. Yang terakhir ada value, di mana value ini menggambarkan nilai penawaran seringkali dalam bentuk uang. Nah, jadi banyak sekali pada komputer itu value-nya yang bisa kita terima ya, terutama dalam bentuk uang. Oh, kemudian yang selanjutnya adalah tahapan yang keempat ya, question. Ya. Biasanya calon pelanggan memiliki keberatan untuk membeli produk. Dalam hal ini pemasar harus bisa mengatasi dengan memberikan diskon atau dengan cara yang lain. Ingat, dalam tahap ini penjual bukanlah suatu proses arah di mana penjual sekedar menyajikan, bukan. Ya, bukan hanya penjual itu menyajikan informasi, bukan seperti itu. Sebaliknya, penjual adalah proses interaktif di mana pembeli biasanya mengajukan pertanyaan dan mengajukan keberatan. Kebanyakan keberatan atau pertanyaan itu berasal dari dua sumber, ya. Pertama adalah penolakan psikologis dan kemudian adalah penolakan logis. Kemudian tahapan yang kelima adalah closing. Nah, pada tahap ini tahapan yang sangat penting nih, closing. Tahapan closing ini atau penutup itu adalah komponen penting dari proses penjualan. Tanpa menutup kesepakatan, tidak akan ada penjualan. Sekali lagi, tanpa menutup kesepakatan, tidak akan ada penjualan. Tenaga penjual yang terampil pasti mengetahui kapan dan bagaimana menutup penjualan dengan cara yang tidak hanya mengamankan kesepakatan, namun juga membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli. Ya, memang pada tahap ini pemasar harus bisa menentukan apakah pelanggan ingin membeli produk atau tidak. Momen ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Yang terakhir itu adalah servicing ya. Tahap terakhir dari proses penjualan adalah memberikan servis sesudah penjualan dilakukan. Setelah closing, setelah penutup, petugas penjualan harus memberikan jaminan kepada konsumen bahwa keputusan pembeli yang dilakukan adalah tepat. Produknya bermanfaat, alternatif yang dipilih adalah yang terbaik. Bagaimana kita meyakinkan terhadap pelanggan atau terhadap calon pembeli? Dengan cara melakukan servicing. Yang selanjutnya adalah margin sale atau mengelola tenaga penjualan. Di sini saya membaginya menjadi dua sub pembahasan ya. Yang pertama itu adalah designing the sales force atau merancang tenaga penjualan. Yang kedua adalah managing the sales force atau mengelola tenaga penjualan. Nah, kita bahas satu persatu dari merancang tenaga penjualan. Nah, ya di sini kita merancang tenaga penjualan itu saya bagi menjadi 5 strategi ya, 5 sub pembahasan. Yang pertama itu adalah objektif, yaitu bagaimana sih kita merancang tenaga penjualan? Kita harus menentukan tujuan dulu. Ya, perusahaan harus menjelaskan di dalam tujuan ini atau objektif ini perusahaan harus menjelaskan tujuan tenaga penjual secara spesifik. Ya. Alokasi spesifik tergantung pada jenis produk dan pelanggan. Tetapi tanpa memperhatikan konteks penjualan, nah ini, wiraniaga harus melaksanakan satu cara atau lebih tugas khusus. Salah satu yang dilakukan dalam strategi ini atau di dalam tujuan ini untuk menentukan objektivitasnya atau enggak, yang harus dilakukan adalah
pengumpulan informasi, menentukan target, berkomunikasi, penjualan, pelayanan, dan mengalokasikan. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi. Nah, strategi aspek penting strategi ini termasuk dari aspek penting dalam mengembangkan strategi penjualan adalah memutuskan apakah akan menggunakan tenaga penjual langsung atau kontrak. Ya, tenaga penjual langsung yang dimaksud adalah tenaga penjual langsung dari perusahaan terdiri dari karyawan yang dibayar penuh paruh waktu yang bekerja. Ya, secara eksklusif untuk perusahaan. Tenaga penjualan di dalam menjalankan bisnis dari kantor dan menerima kunjungan dari calon pembeli. Sedangkan tenaga penjualan lapangan melakukan perjalanan dan mengunjungi pelanggan. Tenaga penjualan kontrak terdiri dari perwakilan produsen, agen penjualan, dan pialang yang memperoleh komisi berdasarkan penjualan. Ini ada tenaga penjualan, kita dapat simpulkan ada tenaga penjualan langsung dan penjualan kontrak. Kalau tenaga penjualan langsung itu nanti dia atas komando perusahaan, dia terjun langsung ke lapangan. Itu biasanya digaji selama 1 bulan gitu. Tapi kalau kontrak itu sesuai dengan barang yang dijual. Misalnya dia menjual satu barang, dapat komisi segini, dapat bonus segini. Coba dah, cuma itu. Tapi tidak dikasih uang bulanan lah caranya. Kemudian yang ketiga adalah tentang strukturnya ya. Strategi tenaga penjualan mempunyai implikasi bagi strukturnya. Perusahaan yang menjual satu lini produk ke satu industri pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Perusahaan yang menjual banyak produk ke berbagai jenis pelanggan mungkin memberikan struktur produk atau pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah size ukuran. Nah, di sini setelah kita menentukan objektif, strategi, struktur, kita lanjut ke size-nya. Ya, atau ukuran. Perwakilan penjualan merupakan salah satu aset perusahaan yang paling produktif ya, kita tahu itu, dan sangat mahal harganya gitu. Penjualan ini atau sales ini sangat produktif dan harus mahal. Meningkatkan jumlah mereka akan meningkatkan penjualan dan biaya. Semakin banyak tenaga penjual, maka semakin banyak yang akan didapatkan oleh perusahaan dan semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu. Makanya para tenaga penjualan harus dapat mengukur dan menentukan berapa jumlah beban kerja yang dapat dia jangkau melalui pendekatan. Kemudian yang terakhir adalah compensation atau kompensasi ya. Untuk menarik wiraniaga berkualitas tinggi, perusahaan harus menggambarkan paket kompensasi yang menarik. Ya. Wiraniaga menginginkan penghasilan yang teratur, perhargaan ekstra untuk kinerja di atas rata-rata, dan pembayaran yang adil untuk pengalaman dan lama bekerja. Sementara itu ya, di sisi lain, manajemen menginginkan adanya kendali atau penghematan dan kesederhanaan. Nah, di sini yang kedua adalah mengelola tenaga penjualan. Apa yang harus dilakukan untuk mengelola tenaga penjualan? Yang pertama adalah perekrutan atau recruiting ya. Inti tenaga penjualan yang berhasil adalah memilih perwakilan yang efektif. Ya. Pemilihan wakil penjualan akan berjalan sederhana. Andai kata orang sudah mengetahui ciri apa saja yang lebih disukai. Kebanyakan pelanggan mengatakan mereka menginginkan perwakilan penjualan yang jujur, dapat diandalkan, berpengetahuan luas, dan membantu. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Yang kemudian yang kedua itu adalah training and supervising atau pelatihan dan pengawasan. Nah, pelanggan dewasa pada tahap ini, pelanggan dewasa itu pasti mengharapkan wiraniaga memiliki pengetahuan produk yang mendalam, nambah pengetahuan untuk meningkatkan operasi pelanggan dan tampil efisien dan dapat diandalkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah productivity. Ya, productivity atau produktivitas perwakilan penjualan. Nah, di sini maksudnya adalah suatu penelitian terbaru menunjukkan bahwa perwakilan penjualan dewasa ini menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan penjualan kepada pelanggan yang lebih kecil.
Kemudian yang keempat adalah motivasi atau memotivasi gitu ya. Untuk meningkatkan motivasi, pemasar mendorong semua jenis imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Studi riset juga mengukur pentingnya perbedaan imbalan, menemukan bahwa imbalan yang tertinggi adalah gaji. Ya, disusul kenaikan jabatan, pengembangan pribadi, dan rasa keberhasilan. Imbalan yang nilainya terkecil adalah disukai, rasa hormat, rasa aman, dan penghargaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluating atau mengevaluasi. Pada tahap ini evaluasi mengevaluasi menjelaskan aspek-aspek umpan maju ya, atau feed forward, pengawasan penjualan, bagaimana manajemen mengkomunikasikan apa yang seharusnya dilakukan perwakilan penjualan dan memotivasi mereka untuk melakukan. Tapi umpan maju yang baik memerlukan umpan balik atau feedback yang baik juga, yang berarti mendapatkan informasi secara teratur dari perwakilan yang mengevaluasi kinerja. Nah, kita selanjutnya adalah membahas tentang direct marketing. Apa sih direct marketing? Direct marketing itu adalah pemasaran langsung, yaitu penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirim barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemesanan. Ya, ini itulah pengertian direct marketing. Kemudian ada direct marketing channel. Beberapa alat yang menjadi ciri saluran pemasaran langsung. Direct mail, surat langsung, katalog marketing, pemasaran katalog, telemarketing, pemasaran jarak jauh, dan infomersial atau informasial. Next. Nah, ini direct marketing channel ya. Ya. Yang pertama itu, adapun direct marketing channel, beberapa isu yang menjadi ciri saluran pemasaran langsung ya. Utama itu adalah direct marketing, surat langsung, katalog, kemudian telemarketing, kemudian informasial. Yang pertama itu adalah direct marketing, kita bahas satu persatu. Pemasaran direct mail melibatkan pengiriman, penawaran, pengumuman, pengingat, dan item lainnya. Termasuk email, alat media lain, kita bisa itu untuk mempermudah atau mengurangi biaya produksi juga atau biaya salesman juga. Kemudian yang kedua adalah katalog marketing. Katalog marketing itu pemasaran lewat katalog berupa pemasaran langsung di mana industri mengirim satu ataupun lebih katalog kepada konsumen ataupun calon konsumen. Itu dalam bentuk print out sebuah kertas, misalnya A4 katalog, di sana menjelaskan tentang barang-barang dan harganya, lalu dipasarkan oleh eh, penjual gitu. Nah, nanti di katalog ini, pemasaran lewat katalog merupakan wujud pemasaran langsung di mana industri mengirim satu atau lebih katalog kepada konsumen atau calon konsumen dengan harapan penerima katalog hendak memesan. Pula dapat berupa brosur yang dibagi-bagi kepada konsumen. Kemajuan teknologi yang kilat ini bersama dengan gerakan mempengaruhi pasar yang dicoba satu lawan satu untuk menciptakan pergantian dramatis dalam pemasaran lewat katalog. Kemudian telemarketing. Telemarketing merupakan penjualan benda jasa lewat telepon. Pemasaran pemasaran telepon keluar buat menjual langsung kepada konsumen serta bisnis pemasaran jarak jauh. Ialah pemasaran yang memakai telepon untuk menjual langsung kepada konsumen. Jadi intinya di sini adalah telemarketing itu menggunakan telepon untuk memasarkan suatu produk. Kemudian yang terakhir itu adalah infomersial. Ya. Beberapa perusahaan menyiapkan infomersial berdurasi 30 dan 60 menit untuk menggabungkan kekuatan penjualan iklan televisi dengan daya tarik informasi dan hiburan. Informasial mempromosikan produk-produk yang rumit dan berteknologi maju atau yang memerlukan banyak penjelasan. Nah, jadi informasial mempromosikan produk-produk yang rumit dan berteknologi maju dan memerlukan banyak penjelasan. Beberapa yang paling sukses adalah sistem lewat proaktif, program latihan misalnya, penganggaran George Ferrom,
Di sini kita bisa lihat di informasial itu adalah iklan berbentuk. Jadi kesimpulannya adalah informasial itu adalah iklan berbentuk video, iklan televisi yang durasinya cukup lama dibandingkan dengan iklan pada ya, itulah direct marketing. Jadi direct marketing itu adalah pemasaran langsung, baik itu menggunakan eh, email, menggunakan katalog, menggunakan telemarketing, telemarketing informasial. Bisa juga kalau sekarang itu kan udah zamannya digitalisasi ya. E-commerce bisa menggunakan tuh akun TikTok, kita menggunakan Shopee dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dari direct marketing gitu ya, ke media sosial dan lain sebagainya, internet dan lain sebagainya. Ya, sekian presentasi dari saya tentang personal styling and direct marketing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.